Oke, ketemu lagi di part ketiga. Jadi di part ketiga ini, seperti yang saya sampaikan di video sebelumnya, kita akan membahas lebih dalam dan lebih detail mengenai tabel MTM1. Ya, di mana ada 10 gerakan. Nanti gerakan-gerakan ini yang akan teman-teman gunakan dalam breakdown ya, gambar bergerak atau video saya melakukan assembly Tamiya, gitu ya. Jadi silahkan diperhatikan baik-baik ya, diterima baik-baik gitu. Kenapa materi ini saya deliver dalam metode asinkronus? Harapannya agar teman-teman bisa melihat kembali jika ada nanti tidak paham, gitu ya. Oke, akan saya mulai. So, ini ya. Jadi terdapat 10 macam elemen gerakan MTM yang bisa teman-teman gunakan nanti, yaitu ya. Nah, yang pertama adalah pitch, ya, gerakan menjangkau. Oke, gerakan menjangkau merupakan gerakan dasar yang digunakan bila maksud utama gerakan adalah untuk memindahkan tangan atau jari tangan ke suatu tempat tujuan atau lokasi yang baru. Ya, misal saya di titik ini, jika saya pindah tangan saya ke depan, oke, maka ini adalah gerakan menjangkau. Oke, seperti gambar yang sebelumnya sudah saya tampilkan, yaitu sebuah layout ya, sebuah layout tadi pada saat melakukan assembly pita ya, di mana ada operator, di depan ada materials ya. Ketika kita memindahkan tangan kita ke depan, asumsinya adalah tangan kita dipindahkan untuk mengambil sebuah atau membawa sebuah objek. Oke, dalam pergerakan ini, tangan dalam keadaan kosong ya, atau tidak membawa objek apapun. Oke, cara penulisan gerakan reach ya atau disimbolkan R ini menggunakan simbol-simbol yang berturut dan mengandung arti ya. Jadi di sini ada 5 komponen teman-teman ya, ada simbol ke 1 sampai ke 5. Oke, di mana ada M kecil, ada R besar, ada F, simbol keempat adalah kasusnya, simbol kelima adalah M besar. Seperti apa sih Pak? Gitu ya. Oke, coba kita lihat ya teman-teman. Oke, simbol ke-1 dan ke-5 menginformasikan adanya gerakan lain yang tergabung dan tak terpisahkan dalam gerakan bridge ini. Ya, dituliskan jika dan hanya, oke, jika dan hanya gerakan tersebut bersatu dengan gerakan lainnya. Oke, penulisannya harus dengan memakai huruf M kecil. Apabila memakai huruf seperti M besar, maka akan menginformasikan elemen gerakan dasar yang lain. Oke, karena M besar itu untuk mewakili move ya. Jadi kita menggunakan M kecil. Simbol kedua ialah simbol yang menginformasikan gerakan reach. Oke, tadi kan R besar ya, R besar itu menginformasikan gerakan reach. Oke, simbol ketiga diisi dengan jarak perpindahan tangan dalam satuan inch. Oke, itu kenapa tadi kan kita diberi informasi bahwa sebenarnya MTM ini standarnya orang Eropa. Jadi orang Eropa itu jarang menggunakan satuan sentimeter, meter gitu ya. Mereka lebih suka menggunakan inch dan juga feet ya. Nah, di sini teman-teman nanti harus mengkonversi ya dari inch ke sentimeter. Karena tabel yang tersedia sudah dalam satuan inch. Oke. Bila jarak pergerakan ini kurang dari 3/4 inch, oke, maka penulisannya tidak perlu dengan angka. Cukup dengan menuliskan huruf F kecil ya. Tadi disimbolkan ada F kecil ya. Ini untuk mewakili pergerakan yang kurang dari 3/4 inch. Oke. Kalau sudah lebih dari 3/4 inch, maka kita harus menggunakan angka. Oke. Simbol keempat menginformasikan kasus dalam gerakan reach ini. Ya, jadi nanti kita akan tahu beberapa bukan kasus-kasus yang gimana ya. Maksudnya kondisi sebenarnya, lebih ke kondisi gitu ya. Diisi dengan huruf A, B, C, D atau E sesuai dengan uraian kasus yang terdapat pada tabel yang teman-teman sesuaikan dengan video nanti yang akan saya berikan ke teman-teman. Oke. Nah, ini contohnya ya. RA ya, RA maka dia memindahkannya dari tangan kanan ke tangan kiri gitu ya. Kemudian RB ya, itu ada RB, kemudian ada RC ya, ada RD. Jadi bendanya kondisinya beda-beda ya teman-teman ya. Kemudian juga ada RE gitu ya.
Nah, penjelasannya gimana sih, Pak? Gitu ya. Coba kita lihat ke tabelnya. Nah, ini tabelnya ya. Case A ya. Kita lihat dulu ke kolom yang paling ujung ya, kolom kelima. Case and description. Di situ teman-teman bisa lihat case A itu adalah reach the object in fixed location. Jadi lokasinya fix ya. Or to object in other hand. Jadi atau memindahkan objek dari satu tangan ke tangan yang lain ya. Kemudian or on which other hand rest. Ya, satu tangannya istirahat ya. Nggak ngapa-ngapain, tangan kita menghampiri tangan kita yang sedang istirahat tersebut. Oke. Jadi kondisi A itu adalah fixed location atau perpindahan antar tangan atau perpindahan dari tangan yang istirahat ke tangan yang bekerja. Oke. Nah, di sini di tabel yang sebelah kiri itu adalah distance move ya, jarak perpindahannya dalam inci ya, inches. Di situ ada 3/4 or less yang nanti disimbolkan dengan huruf F. Kemudian kalau sudah lebih dari 3/4 maka kita simbolkan dengan angka. Ya. Saya kembali ke case-nya lagi. Kalau case B adalah reach to single object in location which may vary slightly from cycle to cycle. Jadi kita mengambil objek ke lokasi ya yang mungkin lokasinya dari satu gerakan ke satu gerakan reach lainnya itu berubah-ubah lokasinya. Kalau tadi kan yang akan fix location. Nah, ini lokasinya berubah-ubah ya. Itu case-nya menggunakan case yang B. Oke. Lanjut. Sekarang yang C. Reach to object jumbled with other objects in a group so that search and select. Oke, saya lanjut ke tabel berikutnya. Search and select occur. Ya, jadi dia mengambil ke objek yang dia jumble. Jumble itu bercampur, ya, bercampur dengan objek yang lainnya. Oke, sehingga perlu dilakukan search and select. Ya, perlu dilakukan search and select. Jadi perlu dilakukan mencari dan memilih, gitu ya, karena objeknya jumble dengan satu dengan yang lainnya. Oke, itu case yang D. Case yang D, ya, case yang D itu adalah reach to a very small object or where accurate grasp is required. Jadi kita mengambil objek yang sangat kecil di mana kita perlu ada akurasi di situ. Ya, kita perlu konsentrasi di situ. Itu case-nya masuk yang case yang D. Oke. Dan case yang E ya, reach to indefinite ya, reach to indefinite location to get hand in position from body balance or next motion or out of way ya. Reach to indefinite location. Jadi kita mengambil ke lokasi yang indefinite. Jadi out of it gitu ya. Jadi kita perlu upaya gitu ya. To get hand in position from body balance. Jadi posisi kita itu berubah dari posisi sebelumnya. Jadi from body balance. Jadi gerakan kita berpindah. Misal posisi saya sekarang gini ya. Kemudian gerakan saya itu jadi gini. Badan saya bergeser. Nah, itu adalah kondisi E. Ya. Nah, di kolom kedua teman-teman, di sini ada namanya time TMU. Ya, time TMU. Jadi nanti adalah kolom time TMU ini yang teman-teman gunakan ya untuk mewakili gerakan reach yang ada di video. Gitu ya. Jadi ini ada mulai dari tadi berapa ya? Mulai dari 34, oke, sampai ke 30 ya. Sampai ke 30 semakin semakin ke arah E gerakannya, maka waktunya semakin lebar ya. Waktunya semakin lebar di sini. Contoh A cuma 17,5, B ini 25,8, C atau D ini 26,7 ya. Artinya semakin mengarah ke D itu semakin panjang waktunya. Nah, kalau E ini udah mulai turun lagi ya, di mana di sini 22,9. Oke. Nah, kalau lebih dari 30 itu ada additional ya. Ada 0,4, 0,7 sama 0,6. Ya, TMU per inch over 30 inches. Lebih dari 30 inch ada penambahan ini. Ya. Nah, di sini ada keterangannya dan notes. 1 inch adalah 2,54 cm. Oke. Nanti di modul teman-teman akan diberi gambar ya, akan diberi gambar. Nanti dari gambar tersebut teman-teman diminta untuk mengkonversi ya.
Karena kan nanti diketahui di gambarnya adalah jarak yang dalam sentimeter. Oke, nanti teman-teman silakan dikonversi ke inch gitu ya. Oke, ini tadi adalah gerakan hitch ya. Nah, yang sekarang adalah gerakan move atau M besar ya. Gerakan move atau M besar. Gerakan membawa merupakan gerakan dasar yang dikerjakan bila maksud utamanya adalah untuk membawa suatu objek ke suatu sasaran. Oke. Jadi gerakan yang dikerjakan bila maksud utamanya adalah membawa suatu objek ke suatu sasaran. Oke. Ciri-ciri utama dari pergerakan ini ialah pada saat bergerak, tangan dalam kondisi membawa objek. Oke, jadi kan tadi ada reach ya. Ada reach, kemudian bendanya sudah kita dapat, kemudian kita melakukan gerakan move ya. Karena tadi kalau reach kan tangannya tangan kosong. Nah, kalau move, kondisi tangannya adalah kondisi membawa objek. Oke. Oleh karena itu, berat dari objek diperhitungkan dalam gerakan ini karena mempengaruhi pergerakan. Kemudian, cara penulisan gerakan move ini dipetakan dalam simbol-simbol yang seperti berikut ya. Jadi seperti yang simbol tadi ya. Nah, sekarang agak lebih banyak ya, mulai 1 sampai ke 6. Ya, mulai 1 sampai 6 move-nya. Nah, simbol ke 1 dan ke 6 ini seperti yang Rich tadi ya, sebenarnya mirip yang seperti Rich tadi, cuma 1 ke 6 ini jarang dipakai sebenarnya, gitu ya. Kita biasanya starting tuh mulai simbol kedua, ya. Simbol kedua adalah simbol yang menginformasikan gerakan move-nya, jadi M besar, oke. Simbol ketiga diisi dengan jarak perpindahan tangan dalam satuan inch, oke. Simbol ketiga diisi dengan jarak perpindahan tangan dalam satuan inch, seperti yang Rich tadi ya. Bila jarak pergerakan kurang dari 3/4 inch, maka penulisannya menggunakan huruf F kecil. Sama ya, seperti tadi ya. Kemudian simbol keempat, oke, simbol keempat menginformasikan kasus dalam gerakan move ini. Ya, seperti yang tadi ya. Jadi kita akan menemui beberapa kasus atau situasi-situasi ya. Kemudian diisi dengan huruf A, B, atau C ya, sesuai dengan uraian kasus yang terdapat pada tabel. Oke. Simbol kelima menginformasikan berat objek yang berlaku dalam gerakan move ini. Tadi kan disampaikan bahwa berat objek dipertimbangkan ya sekarang ya. Ini yang diidentifikasikan dalam satuan lbs ya. Biasanya kan kita kilogram ya. Ini sekarang kita menggunakan lbs. Di Google banyak konversinya. Silakan teman-teman konversi sendiri nanti ya. Sesuai tabel yang telah disediakan. Beban diperhitungkan bila melebihi 2 lbs. Jadi kalau under 2 lbs atau kurang dari 2 lbs itu tidak diperhitungkan. Ya, Partamia itu kan kecil-kecil teman-teman ya. Jadi pasti di bawah 2 lbs lah. Gitu ya. Jadi teman-teman tidak akan menggunakan simbol kelima. Ya. Nah ini ya contoh ya. Di sini ada case and description ya. Kalau yang A, move object to other hand or against stop ya. Jadi yang memindahkan dari satu tangan ke tangan yang lain atau untuk menghindari adanya pemberhentian gitu ya. Untuk menghindari pemberhentian, jadi dipindahin. Kemudian kalau B, move object to approximate or indefinite location. Ya, jadi memindahkan objek pada lokasi yang kira-kira lah gitu ya, kira-kira jadi nggak ada fix positionnya atau ke location yang indefinite, yang out of reach gitu ya, out of reach. Oke, kemudian di sini ada time TMU ya, ada time TMU ini nanti yang teman-teman gunakan. Kemudian di sini ada beban tadi ya, beban lbs. Kalau di atas 2,5 baru teman-teman lakukan dynamic factor sama ada konstan TMU-nya ya, ditambahkan nanti. Cuma karena partnya kecil-kecil jadi kita tidak akan menggunakan tabel tersebut gitu ya. Yang T adalah move object to exact location. Jadi kalau tadi adalah lokasinya approximately ya, kira-kira gitu, atau out of reach. Kalau yang C ini location-nya exact ya, jelas location-nya. Ini menggunakan kasus yang C ya. Ini sama seperti tadi, kalau di atas 30 maka berlaku additional ya. Di sini asumsi berat tiap komponen kurang dari
sama dengan 2,5 lbs ya, karena kita menggunakan Tamiya tadi ya. Jadi kurang dari 2,5. Oke, berikutnya komponen gerakan AP atau apply pressure. Ya, jadi kita memberikan tekanan ya. Gerakan menekan ialah pemakaian tekanan pada waktu pergerakan. Oke. Gerakan yang termasuk dalam gerakan ini misalnya mengencangkan skrup dengan obeng ya. Kalau teman-teman yang cowok yang pernah ngobeng gitu ya, itu kan kalau kita ngitungin kan tambah lama itu kan tambah berat ya. Karena kan skrupnya makin lama makin masuk gitu ya. Sehingga kita akan sedikit demi sedikit melakukan apply pressure. Nah, ini juga diwakili dalam MTM ini gitu ya. Jadi MTM ini cukup lengkap lah gitu ya. Nah, ini contoh memasukkan benda ya dalam rongga, ada rongga lingkaran, kemudian bendanya silinder, kita berusaha masukkan benda tersebut sehingga ada apply pressure di situ ya. Nah, apply pressure-nya ada dua, teman-teman. Ada namanya APA, ada namanya APB. Oke, ada namanya APA, ada namanya APB. APA itu diwakili dengan 10,6 TMU ya. 10,6 TMU di mana breakdown-nya ya, breakdown-nya itu adalah AF, DM sama RLF. AF itu apa, Pak? AF itu adalah apply force ya. TMU-nya adalah 3,4. Oke. DM itu adalah duel ya, duel minimum duelnya ya. Itu adalah 4,2 TMU-nya. Kemudian kalau RLF itu adalah release force. TMU-nya adalah 3,0. Tiga komponen ini kalau dijumlahkan adalah sama dengan 10,6 ya. Nah, kalau APB ya, APB apply apply pressure yang D itu TMU-nya adalah 16,2, itu adalah komponen dari APA ya, APA tadi yaitu 10,6 ini ditambahkan dengan komponen gerakan G2. G itu adalah grace ya. Nanti kita akan cek bersama grace ya. Jadi APB itu adalah grace 2 sama ditambahkan dengan APA. Oke. Nanti teman-teman silakan memilih mana yang lebih cocok digunakan sesuai dengan video yang teman-teman kerjakan. Ya. Nah, gerakan berikutnya adalah turn. Oke, gerakan berikutnya adalah turn. Turn ini adalah gerakan memutar. Ya. Gerakan memutar ialah memutar atau gerakan memutar tangan sepanjang sumbu tangan atau lengan bawah. Ya. Jadi tangan ini ya, tangan ini kan ada sumbunya. Ya, sumbunya. Gerakan tangan ini kan cuma bisa 180 ya. Kita kan nggak bisa 360, nggak bisa sampai muter ya. Jadi maksimal 180. Oke. Cara penulisan gerakan turn ini dipetakan dalam simbol-simbol yang berurut dan masing-masing simbol tersebut mengandung arti. Yaitu ya, yang pertama adalah T, mewakili simbolnya turn ini. Kemudian yang kedua derajat perputaran. Yang ketiga adalah S atau M atau L. Oke, coba kita cek ya. Simbol ke-1 dituliskan huruf besar T ya, mewakili gerakan turn. Oke. Simbol kedua dituliskan derajat perputarannya. Oke. Simbol ketiga dituliskan SML, disesuaikan dengan kategori beban perputarannya. Makin berat beban perputarannya, maka kita menggunakan kode S, kode M, atau kode L. Oke. Nah, ini ya. Time TMU for decrease turn. Oke. Nah, di sini mulai derajatnya 30 sampai derajatnya 360. Oke. TM-nya beda-beda ya. Kemudian sesuai dengan S, sesuai dengan M, dan sesuai dengan kategori L. Ya. 0 to 2 pounds. Jadi kita nggak pakai LBS di sini ya. Kita pakai pounds ya. Kemudian medium dan juga large ya. Di sini 0 sampai 2 itu masuk small. 2,1 sampai 10 masuk kategori medium. 10,1 sampai 35 pounds masuk kategori yang large. Oke. Di sini asumsi berat tiap komponen termasuk ke dalam kategori small. Ya, karena kan part Tamiya ya kan kecil-kecil ya. Jadi kategorinya masuk dalam kategori small. Oke, silahkan nih teman-teman ditelaah videonya gitu ya. Kira-kira berapa derajat gitu ya. Oke. Berikutnya. Nah, ini ada komponen gerakan yang grace, yang G tadi ya. Nah, ini akan saya jelaskan di video part yang keempat. Oke.
Oke, so tadi adalah part ketiga ya. Part ketiga tadi kita sudah belajar mengenai reach, kemudian belajar mengenai move, kemudian belajar mengenai apply pressure ya, APA dan APB, kemudian belajar mengenai turn ya. Jadi sudah 4 gerakan. Nanti 6 gerakan sisanya akan kita pelajari di video part keempat. Moga-moga selesai di part keempat lah ya. Jadi nggak bikin part kelima, jadi nggak kepanjangan. Oke, okay? So thank you sudah stay tune di part ketiga. Silakan teman-teman nanti saksikan di part keempat untuk mengetahui detail lebih lanjutnya. Oke, okay? See you on part 4 guys. Bye.